Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sebelum kita mulai untuk belajar, yuk kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan dan penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Banyak bangsa-bangsa asing yang ingin menjajah bangsa Indonesia. Nah, lebih jelasnya, yuk kita saksikan video berikut ini. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, tahu tidak? Meskipun telah diproklamasikan, sekutu tetap tidak mengakui kemerdekaan Indonesia loh. Sementara Belanda ingin menguasai kembali Indonesia dengan bantuan sekutu. Keinginan Belanda menguasai Indonesia ini memicu berbagai pertempuran dan perundingan untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita ini. 25 Oktober 1945, pasukan sekutu dipimpin Brigjen Malabi mendarat di Surabaya. Mereka menyerang penjara Republik untuk membebaskan perwira dan pegawai sekutu. Nah, pada 28 Oktober 1945, pos sekutu diserang balik rakyat Indonesia. Dikarenakan Malabi tewas, sekutu mengultimatum pejuang menyerah dengan batas waktu pukul 6 pagi tanggal 10 November 1945. Pertempuran pertama setelah proklamasi pecah terjadi pada 10 November 1945 loh. Tanggal itu kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan. Sekutu mengerahkan hingga 15.000 tentara. Meski jumlahnya tidak imbang, namun semangat pejuang ternyata dapat mengalahkan sekutu. Bung Tomo memimpin langsung perjuangan rakyat Surabaya. Tidak hanya di Surabaya, sekutu juga merambah ke daerah lainnya juga loh, seperti Bandung, Ambarawa, hingga Medan. Oktober 1945, sekutu memasuki kota Bandung dan mengeluarkan ultimatum agar pejuang dan rakyat meninggalkan Bandung. Setelah ultimatum pertama tidak dihiraukan, sekutu mengeluarkan ultimatum kedua pada tanggal 23 Maret 1946. Pemerintah Republik Indonesia meminta pejuang dan rakyat mematuhi ultimatum sekutu. Namun, pejuang dan rakyat tidak rela menyerahkan Bandung untuk dikuasai Belanda secara utuh. Mereka pun membakar kota Bandung bagian selatan. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Pertempuran juga terjadi di Ambarawa pada tanggal 21 November 1945. Diawali oleh tindakan sekutu yang sewenang-wenang mengakibatkan timbulnya bentrokan senjata hingga menjadi pertempuran besar. Kolonel Sudirman turun tangan langsung pada penyerangan 12 Desember 1945. Setelah 4 hari bertempur, sekutu dapat diusir dari Ambarawa. Sekutu datang ke Medan pada tanggal 9 Oktober 1945 dipimpin Westerling. Para pemuda Sumatera Utara segera membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada 13 Oktober 1945, pertempuran TKR dengan sekutu pecah dan dikenal dengan nama pertempuran Medan Area. Inilah awal perjuangan bersenjata bagi rakyat Medan. Halo Bandung, ibu kota periangan. Sekarang telah menjadi lautan api, mari Bung rebut kembali.
kenapa ya kok disebutnya Bandung Lautan Api? Nah, gini ceritanya. Dulu, pada bulan Oktober 1945, tentara sekutu dan Nika datang ke Bandung. Mereka langsung menguasai kantor-kantor penting di Bandung. Tapi pasukan kita pasti langsung lawan kan, Om? Iya dong, pokoknya semua badan-badan perjuangan ikut melawan sekutu. Tapi tiba-tiba tanggal 21 November 1945 ada ultimatum dari sekutu. Isinya apa, Om? Pokoknya rakyat disuruh mengosongkan kota Bandung bagian utara. Paling lambat tanggal 29 November 1945. Hah? Bagian utara? Oh iya, Om lupa kasih tahu. Dulu Bandung itu dibagi jadi Bandung Utara dan Bandung Selatan. Dan soal ultimatumnya tentu saja rakyat langsung menolak. Karena itu mereka jadi banyak bentrokan senjata sama tentara sekutu. Duh, senjata kita dulu kan masih belum memadai, Om. Iya, Danang. Akhirnya Bandung Utara berhasil dikuasai sekutu. Oh iya, sejak tanggal 24 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat resmi berubah nama jadi Tentara Republik Indonesia. Tapi, Om, Bandung kan masih ada bagian selatan. Itu gimana nasibnya ya? Nah, sekutu lagi-lagi bikin ultimatum pada tanggal 23 Maret 1946. Pasti rakyat disuruh mengosongkan Bandung Selatan ya? Iya, tapi kali ini pemerintah Republik Indonesia memerintahkan mereka untuk mematuhi ultimatum itu. Ya, Bandung menyerah dong, Om. Kelihatannya sih seperti itu. Tapi mereka punya rencana lain. Wah, apa itu, Om? Setelah dapat perintah seperti itu, Panglima TRI yaitu Kolonel Abdul Haris Nasution langsung mengadakan musyawarah sama para pejuang lain. Akhirnya, mereka sepakat untuk mengikuti keputusan pemerintah. Setelah berhasil mengungsikan rakyat keluar dari kota, mereka membumi hanguskan Bandung Selatan. Tujuannya biar sekutu nggak bisa memiliki kota Bandung seutuhnya. Oh, aku ngerti maksudnya. Kan udah kebakar. Berarti kotanya udah hancur dan nggak ada yang bisa dikuasai lagi. Nah, begitu taktiknya. Makanya peristiwa ini disebut Bandung Lautan Api. Setelah peristiwa itu, rakyat masih melakukan perlawanan dengan taktik gerilya loh. Jadi, mereka nggak beneran menyerah ya, Om? Betul, Danang. Bahkan ada satu pahlawan yang rela mati saat berjuang. Beliau adalah Muhammad Toha. Wah, perangnya membara banget ya, Om, di Bandung ini. Iya, tapi Om masih punya satu cerita lagi buat kamu. Tungguin di video selanjutnya ya. Apa itu pertempuran Ambarawa? Pertempuran Ambarawa terjadi setelah Indonesia merdeka, yaitu pada 20 November sampai 15 Desember 1945 antara bangsa Indonesia versus bangsa Inggris. Pasukan sekutu sampai di Magelang yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Battle pada 20 Oktober 1945. Ternyata pasukan sekutu diboncengi oleh NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Kedatangan bangsa sekutu awalnya diterima baik oleh pihak Indonesia lantaran untuk mengurus bekas tawanan Belanda. Ternyata pihak sekutu dan NICA membebaskan para tawanan Belanda.
Akibatnya, Indonesia pun marah. Dan terjadilah insiden di Magelang. Kemudian, Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bettel datang lalu membuat kesepakatan. Kesepakatan itu berisi, yang pertama, jumlah pasukan sekutu dibatasi berdasarkan tugasnya, dan pihak sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melindungi dan mengurus APWI atau tawanan perang dan internian sekutu. Yang kedua, Jalan Raya Magelang Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan sekutu. Yang ketiga, sekutu tidak akan mengakui aktivitas Nica dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Namun, kesepakatan tersebut dilanggar oleh pihak sekutu. Akhirnya, pertempuran Ambarawa terjadi dengan pihak Indonesia dipimpin oleh Letnan Kolonel Istiman. Pada saat perang, Letnan Kolonel Istiman gugur dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Saat itu, tentara sekutu berusaha untuk melucuti TKR. Tindakan tersebut dibalas oleh pasukan yang dipimpin M. Sarbini dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Akhirnya, pasukan TKR dapat mendesak tentara sekutu, dan pihak sekutu pun menyerah. Pasukan TKR Indonesia menang. Tokoh-tokoh pertempuran Ambarawa. Brigadir Jenderal Bettel merupakan tokoh pemimpin dari pihak sekutu. Letnan Kolonel Istiman, pemimpin pasukan Indonesia yang gugur pada saat pertempuran. M. Sarbini, pemimpin pasukan yang mengepung tentara sekutu. Kolonel Sudirman. Saat Letnan Kolonel Istiman gugur, beliaulah yang menggantikannya. November. Apa yang terlintas di benak kalian saat mendengar kata 10 November? Ya, Hari Pahlawan. Setiap tahun, pada tanggal 10 November, kita rutin memperingati Hari Pahlawan. Para pelajar biasa memperingatinya dengan cara melaksanakan upacara bendera. Tapi kenapa sih 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Kalau mau tahu, yuk kita simak video animasi berikut ini. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya adalah pertempuran yang terjadi antara pihak Indonesia melawan pihak Inggris. Sesuai dengan namanya, pertempuran ini terjadi di kota Surabaya. Pada saat Indonesia masih diduduki oleh Belanda, datang Jepang yang saat itu sedang sangat kuat. Jepang mendarat di Pulau Jawa pada 1 Maret 1942. Belanda yang terdesak akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan pergi dari Indonesia. Indonesia pun diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Amerika membom atom kota Hiroshima dan Nagasaki. Karena merasa sudah kalah, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dalam masa vacuum of power, pada 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya sampai di situ saja. Pada 15 September 1945, tentara Inggris yang menguncing di Belanda mendarat di Jakarta dan kemudian di Surabaya pada 25 September. Mereka memiliki beberapa misi, yaitu melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang, dan memulangkan tentara Jepang. Namun, tentara Inggris juga memiliki satu misi lagi, yaitu mengembalikan Indonesia menjadi jajahan Belanda kembali. Hal ini pun memicu adanya perlawanan rakyat. Mulai 1 September 1945, pemerintah Indonesia memerintahkan agar bendera merah putih selalu dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pada malam hari tanggal 18 September 1945,
sekelompok tentara Belanda yang dipimpin oleh Plukman mengibarkan bendera Belanda di tiang teratas Hotel Yamato. Keesokan harinya, area-area Surabaya yang melihatnya marah dan kemudian berkumpul di depan Hotel Yamato. Sudirman yang saat itu hadir masuk ke dalam hotel digawal oleh 2 orang untuk meminta kepada Plukman agar segera menurunkan bendera. Tetapi Plukman menolak, kemudian menembakkan senjatanya. Plukman tewas dicekik oleh salah satu pegawai Sudirman yang juga tewas ditembak oleh tentara Belanda. Sudirman dan seorang lagi pengawalnya pergi melarikan diri. Area-area Surabaya yang berada di luar berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek warna birunya, dan menaikkannya kembali ke puncaknya bendera. Setelah kejadian tersebut, meletuslah pertempuran Indonesia melawan Inggris. Pertempuran memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal AWS Malabi yang merupakan tentara Inggris di Jawa Timur. Pada malam hari tanggal 30 Oktober 1945, mobil yang ditumpangi Malabi berpapasan dengan kelompok milisi Indonesia. Terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan terjadinya baku tembak. Malabi tertembak dan mobilnya diledakkan menggunakan granat. Kematian Malabi menyebabkan Inggris menjadi marah besar. Posisi Malabi digantikan oleh ECR Mansell. 10 November, Mansell mengeluarkan ultimatum yang bunyi, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus menyerahkan senjatanya di tempat dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas waktu sampai jam 6 pagi. Jika tidak, maka kota Surabaya akan diserang dari darat, laut, dan udara. Ultimatum tersebut dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap rakyat Indonesia. Pada pagi hari, tentara Inggris mulai melancarkan penyerangan. Salah satu tokoh pemuda mengobarkan semangat pulang area-area Surabaya melalui pidatonya yang berakhir. Surabaya digempur dari 3 sektor, yakni darat, laut, dan udara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit selama kurang lebih 3 minggu. Pada akhirnya, kota Surabaya dapat diduduki oleh Inggris. Sebanyak 6.000 hingga 16.000 pejuang Indonesia tewas, dan sebanyak 600 hingga 2.000 tentara Inggris juga tewas dalam pertempuran tersebut. Maka dari itu, maka 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Surabaya menunjukkan betapa heroiknya para pejuang melawan kekuatan asing. Sudah sepatutnya kita ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai Indonesia dikuasai oleh negara asing lagi. Gimana videonya? Keren kan? Ternyata setelah Indonesia merdeka, negara kita tidak serta-merta bebas dari penjajah. Masih banyak negara yang ingin menguasai bangsa Indonesia karena kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya yaitu bangsa Belanda. Seakan bangsa Belanda tidak rela kalau negara kita merdeka. Tapi bangsa kita tidak tinggal diam. Banyak perlawanan-perlawanan yang dilakukan para pahlawan agar bangsa kita tetap merdeka. Di antaranya pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, perang Puputan di Bali, serangan umum 1 Maret di Jogja, dan masih banyak lagi. Agar kalian lebih memahami tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan, kalian bisa pilih salah satu pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan, kemudian kalian ceritakan kembali peristiwanya. Setelah itu, kalian videokan dan upload video itu ke channel YouTube kalian. Jangan lupa buat rangkuman dari materi yang baru kita pelajari hari ini. Tetap semangat dan selalu melakukan hal-hal positif di rumah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.